Tidak begitu. Lagi pula kalau Singapura mengklaim itu sebagai haknya untuk berlatih, yang dijamin, katanya dijamin oleh pasal 51, biarlah Singapura yang membuktikan klaimnya. Karena sesuai dengan prinsip hukum, siapa yang mengklaim dialah yang kewajiban membuktikan, bukan kita yang sibuk mencarikan pembenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar dan Dr. Ihsan Cipta atau kami yang saya hormati, pada malam hari ini kita mendapat undangan yang sangat luar biasa, yaitu pembicara mantan Menteri Luar Negeri Dr. Nur Hassan sebagai penanda. Salah satunya adalah Bapak John Barata. Pertama kami mengundang Dr. Nur Hassan Wirayuda, beliau adalah Menteri Luar Negeri, dan kita tahu Pak Dr. Hassan Wirayuda adalah orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah alumni Harvard ya University kalau tidak salah ya, kemudian Oxford University dan TUF ya. Ini adalah universitas-universitas yang termuka di bumi ini, yang saya kira beliau memiliki perspektif yang sangat penting untuk kita dengarkan malam ini. Waktu yang terhormat kami berikan kepada Dr. Nur Hassan Wirayuda. Silakan Menteri. Terima kasih Dr. Indra Tahta Muhtar, moderator kita malam ini. Yang saya hormati Kang Tea, terima kasih atas undangan. Marskal Capi Hakim dan Profesor Atiful Hayat, narasumber pada malam ini, serta para penanggap Profesor Nurul Bariza, Profesor Tirta Mursitama, dan Dr. Nandan Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi saya dapat undangan untuk menjadi narasumber dalam diskusi kita malam ini yang berjudul Quo Vadis, Perjanjian Penyesuaian Wilayah Penerbangan Indonesia Singapura, atau Alignment Flight Information Regions. Kata Quo Vadis artinya ada apa? Dalam hal ini, dalam malam ini kita mempertanyakan apa dan mengapa persetujuan tersebut. Kita tidak tahu banyak, kita belum tahu banyak, karena paling-paling kita mendasarkan argumentasi kita dalam webinar ini atau webinar lainnya pada rilis resmi yang dikeluarkan Kementerian Marves tertanggal 25 Januari 2022, segera sesudah penandatanganan 3 persetujuan. Yang pertama, persetujuan tentang Flight Information Regions. Yang kedua, perjanjian ekstradisi. Dan yang ketiga, Joint Statement tentang pemberlakuan DCA antara kedua Menteri Pertahanan RI dan Singapura. Jadi sebagai narasumber, saya memiliki keterbatasan sumber informasi juga. Dan dengan begitu membatasi tentang apa yang dapat saya katakan atau analisa yang dapat kita berikan serta kesimpulan-kesimpulan yang akan kita buat. Melihat pentingnya 3 dokumen yang disepakati dan ditandatangani, maka sebaiknya pemerintah selekasnya mulai mensosialisasikan secara lebih utuh, bukan hanya soal FIR, tetapi juga ekstradisi dan DCA. Ingat ungkapan the devil is in the detail. Sesuai kesepakatan Bali, perundingan ketiga
perjanjian tersebut dilakukan secara berkaitan atau dibuat linkage antara tiga masalah bilateral RI dan Singapura tersebut. Melinkage ketiga masalah dalam satu proses perundingan bukan suatu yang baru. Karena pada tahun 2006, ketika kita mulai merundingkan perjanjian ekstradisi dan DCA, juga disepakati untuk melinkage, mengaitkan keduanya. Ruang gerak perundingan menjadi lebih luas dan dapat mencegah kebuntuan. Karena kelemahan atau kekurangan di satu perundingan, satu front dapat dikompensir pada front perundingan yang lain. Tapi juga bukan hanya gain and loss dari proses perundingan, tapi juga sesudahnya. Yang saya maksud adalah dengan dibekukannya, saya ulangi, dibekukannya hasil perundingan tentang ekstradisi membawa konsekuensi dibekukannya perjanjian DCA 2007. Mengenai perjanjian ekstradisi dan DCA 2007, Singapura secara sepihak telah membekukan, memfreeze perjanjian ekstradisi. Uniknya, pembekuan itu tidak dilakukan secara resmi melalui surat atau nota diplomatik, tapi melalui pertemuan informal di Jakarta. Bukan dengan Menteri Luar Negeri, tapi antara pejabat tinggi Singapura dan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono. Kita baca di media-media kita waktu itu tentang pertemuan tersebut. Perlu saya klarifikasi, tidak seperti yang diberitakan oleh media akhir-akhir ini. Baik perjanjian ekstradisi dan DCA dikatakan ditolak ratifikasinya oleh DPR. Tidak betul bahwa ada suara atau pendapat sebagian anggota Komisi 1 yang menangani masalah ini. Ada benarnya dalam setiap rapat kerja pasti saya atau Menteri Luar Negeri menyampaikan perkembangan dan hasil dari negosiasi ekstradisi dan DCA, tetapi secara resmi pemerintah belum waktu itu atau tidak pernah secara resmi meminta kepada DPR untuk meratifikasi permintaan pada DPR. Biasanya permintaan resmi itu disampaikan dalam surat Presiden pada DPR. Dalam surat itu Presiden juga menunjuk menteri-menteri yang terkait dalam pembahasan dengan DPR. Dalam hal dua perjanjian tersebut pasti Menlu, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertahanan. Dan itu belum pernah terjadi. Jadi untuk dikatakan ditolak DPR itu tidak benar karena memang belum pernah ada proses resmi pembahasan ratifikasi di DPR. Saya ingin kembali pada topik utama kita, perjanjian penyesuaian batas Light Information Indonesia Singapura. Saya ingin mengatakan pada awal dari bahasan ini bahwa saya menyampaikan penghargaan pada pemerintah yang telah berhasil menyelesaikan pending masalah yang sudah sangat lama. Sejak 19 sampai Januari kemarin yang tidak terselesaikan. Dengan menegaskan wilayah negara kita sepenuhnya sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state, saya kira itu satu prestasi. Dengan mengatakan begitu, tidak mencegah kita
rakyat untuk mengkaji secara kritis tentang apa sih yang kita peroleh atau tidak peroleh, dan atas cost atau beban biaya apa atau dengan harga berapa yang harus kita bayar. Yang kedua, mengingat perundingan FIR, ekstradisi, dan DCA dikaitkan ketiganya, maka dalam menghitung keuntungan dan kerugian, gain and cost and benefits, maka kita perlu menilainya bukan hanya dari perjanjian FIR itu sendiri, tapi juga dari perjanjian DCA dan ekstradisi. Tentang perjanjian FIR, kita dapat pertanyakan misalnya, mengapa dalam realignment FIR itu Indonesia memberikan wilayah yang begitu luas kepada Singapura untuk terus mengelola penerbangan dari ketinggian 0 sampai 32.000 kaki. 37. Maaf, 37 ya. Terima kasih, Pak Cepi. Walaupun itu dibatasi hanya meliputi semua penerbangan dari dan menuju Singapura. Selain itu juga argumen Kementerian Perhubungan tentang mencegah franchisement sebagai dalil bagi pendelegasian pelayanan jasa penerbangan PJP yang berakibat pendelegasian PJP yang begitu luas pada Singapura, termasuk penerbangan dari Jakarta atau daerah lain Indonesia menuju atau dari Singapura. Adakah kalkulasi cost and benefits termasuk dari sisi keekonomiannya, belum lagi dari sisi kalkulasi strategis pertahanan dan kepentingan nasional kita? Ada rujukan atau referensi dalam rilis yang menyangkut statement Menteri Budi Karya yang saya sesalkan. Saya kutip bagian dari rilis tersebut. Pada tahun 1973, ICAO menetapkan FIR Singapura. Pada tahun 1973, ICAO menetapkan batas FIR Singapura melingkupi sebagian ruang udara di atas perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna. Hal ini dimungkinkan karena ruang udara di atas perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna sesuai dengan hukum internasional masih merupakan laut bebas atau high seas dan ruang udara internasional. Perlu diketahui bahwa sebelum pemberlakuan entry into force dari UNCLOS 1982 di tahun 1994, perairan dan ruang udara yang melampaui 3 mil dari pulau-pulau Indonesia di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna belum merupakan laut teritorial atau wilayah atau bagian dari perairan Kepulauan Indonesia, di mana terdapat kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Pernyataan ini menurut saya cacat dan cacat berat. Karena pernyataan seperti itu menegasi, mengundermine Deklarasi Juanda 1957 dan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 60 yang menegaskan klaim negara kepulauan kita. Itu undang-undang. Dan produk-produk hukum lainnya yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia sesudah itu sampai dengan 1994. Karena 1994 ini cut-off date-nya menurut Menteri Perhubungan. Karena tidak dipertanyakan misalnya kedaulatan kita di Laut Jawa dan perairan di atasnya, yang notabene perairan di antara pulau-pulau di Kepulauan Indonesia. Pada kenyataannya, Indonesia melaksanakan kontrol wilayah udara di atas Laut Jawa misalnya, atau di Indonesia Timur. Mengapa hanya di Cipili yang wilayah Natuna dan pulau-pulau di dalam perairan Natuna? Karena dianggap
dengan batas laut 3 mil dari setiap pulau, bukan 12 mil diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar kita yang sepenuhnya menjadi kedaulatan kita. Saya keberatan dengan statement ini. Kutip satu pernyataan lain dari ICAO yang merupakan organisasi internasional yang mengatur tentang Flight Information Region ini. Pada tahun 1973, ICAO menetapkan batas FIR Singapura melingkupi sampai dalam studi dari Komite Hukum ICAO ini dinyatakan bahwa, saya kutip, without any need to textually amendment of the Chicago Convention, khususnya mengenai artikel 2 yang mengatur tentang batas wilayah negara, we have to be read as meaning that territory of a state shall be the land areas, territories, and adjacent thereto, and its archipelagic waters. Menurut saya, statement ICAO tentang wilayah udara, khususnya wilayah udara negara kepulauan seperti Indonesia, jauh lebih simpatik dibandingkan dengan statement yang saya kutip sebelumnya. Jadi, saya tidak pernah mendengar argumen Singapura yang mengungkapkan argumen hukum seperti itu. Kok malah lawyers kita yang berperan menjadi lawyers Singapura? Ini juga berlaku bagi pembelaan bahwa dalam kaitan dengan DCA, berdasarkan pasal 51 Unclos, Singapura berhak melakukan pelatihan di perairan Natuna. Menurut bacaan saya, tidak begitu. Lagi pula kalau Singapura mengklaim itu sebagai haknya untuk berlatih, yang katanya dijamin oleh pasal 51, biarlah Singapura yang membuktikan klaimnya. Karena sesuai dengan prinsip hukum, siapa yang mengklaim dialah yang kewajiban membuktikan, bukan kita yang sibuk mencarikan pembenarannya. Itu kalau saya, kita yang sibuk mencari pembenaran bagi Singapura itu salah. Argumen hukumnya salah. Saya bisa berargumen panjang tentang itu, tapi saya cukup katakan demikian. Sedikit tentang DCA. Perlu dicatat bahwa statement Menteri Pertahanan dan Indonesia dan Pertahanan Singapura, saya ulangi, Menteri Pertahanan Indonesia dan Pertahanan Singapura menandatangani joint statement, bukan perjanjian. Saya ingin sampaikan bahwa DCA 2007 tentang Natuna itu ada cacatnya. DCA 2007 memuat memberikan kepada Singapura pelatihan untuk wilayah daratan Riau, untuk latihan menembakkan udara, kemudian perairan Riau, dan sebagian perairan Natuna. Pada bagian tentang Riau darat dan Riau lautan, ada implementing arrangement-nya. Itu kesepakatan kita. Tapi yang berkaitan dengan Natuna, tidak ada implementing arrangement-nya. Saya juga tidak mengerti karena waktu itu yang lead agency dalam merundingkan DCA adalah Kementerian Pertahanan. Tapi kenapa implementing arrangement mengenai wilayah latihan di Natuna tidak ada implementing arrangement? Apa yang kurang dari situ? Apa yang kita tidak selesaikan? Implementing arrangement memuat secara detail tentang
wilayah latihan, spesifik dengan koordinatnya. Kemudian kapal, angkatan laut, dan senjata serta peluru yang digunakan. Arah kemana penembakan misalnya. Kemudian berapa lama pengumuman harus dikeluarkan. Karena itu menyangkut keselamatan pelayaran. Dan yang kedua, di perairan Natuna banyak nelayan-nelayan kita bahkan dari pantai Jawa, dari Bangka Belitung yang juga mencari ikan di perairan Natuna. Lalu kalau mereka tidak melaut selama seminggu, kompensasinya apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Singapura pada nelayan-nelayan kita? Tetapi juga elemen yang penting adalah apakah boleh Singapura mengadakan latihan dengan pihak ketiga. Ini hal-hal yang harus diatur secara detail dalam implementing arrangement yang dalam DCA 2007 tidak ada pengaturannya. Dengan kata lain, kalau kita menyatakan DCA 2007 akan berlaku, maka berarti kita memberikan cek kosong, blank check pada Singapura untuk melakukan pelatihan itu seenaknya dia, katakanlah begitu. Jadi saya sengaja menyebut ini karena lagi-lagi menilai FIR karena perundingannya dikaitkan dengan DCA dan ekstradisi, kita menilai totalitas dari apa yang kita peroleh dalam FIR dalam kaitannya juga dengan DCA dan ekstradisi. Saya khawatir saya kepanjangan, saya tidak menyebut ekstradisi walaupun ada hal-hal yang menarik yang bisa kita diskusikan dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM, terutama tentang kita berhasil meyakinkan Singapura untuk memperlakukan ekstradisi mundur 18 tahun. Kalau di tahun ini berarti tahun 2004. Bandingkan dengan ekstradisi 2007, kita berhasil meyakinkan Singapura menerima bahwa perundingan itu berlaku surut 15 tahun, yang berarti 2007 diambil 15, hitung sendiri. Tapi yang jelas dengan keberhasilan berlaku surut pada waktu itu, sebetulnya yang kita ingin jangkau adalah economic crimes dari kasus yang terjadi pada masa krisis 97-98. Termasuk tujuan memulangkan dana yang besar yang bisa jadi berhimpun di Singapura. Lalu kalau sekarang diberlakukan mundur, apa yang kita ingin raih? Karena dengan sesudah 2007, dana-dana yang kita kira waktu 50 miliar dolar, bahkan belakangan dalam konteks tax amnesty, bisa jadi 150 miliar dolar. Sudah tidak punya daya laku, daya mundur, berlakunya mundurin. Karena melalui tax amnesty yang pertama dan kedua, dana-dana itu sudah kembali. Karena itu Singapura mau meratifikasi, termasuk memperlakukan mundur 18 tahun. Tapi apa maknanya? Ini yang maksud saya kita melihat secara holistik masalah FIR ini, karena memang sepakatannya ketiga masalah tersebut dirundingkan secara terkait. Jadi what we gain, what we lost, what benefits, kita harus lihat dalam keutuhannya. Sayangnya lagi-lagi informasi kita sangat-sangat terbatas, tergantung pada rilis atau keterangan sekali-sekali dari khususnya Menteri Perhubungan dalam beberapa webinar yang saya ikuti. Saya kira itu, maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Menteri Dr. Hasan Widayuda yang telah memaparkan secara akurat dan sangat komprehensif terkait dengan dimensi-dimensi dari FIR ini secara komprehensif dalam kaitannya dengan kerjasama keseluruhan dengan Singapura, karena ada faktor di mana DCE, Defense Cooperation Agreement, dan berbagai ratifikasi yang lain ya, seperti ekstradisi dan sebagainya yang memerlukan
ada pengukuran tentang sejauh mana kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai melalui kerjasama dengan Singapura yang terbaru. Jadi status kerjasama ini memang perlu dikritisi dan terima kasih banyak Bapak Menteri Hasan Budi Ayuda, dan nanti kita akan lanjutkan pada diskusi. Selanjutnya kami memberikan tanggapan Pak John Brata. Monggo silakan Pak John sebelum menjawab pertanyaan. Baik, saya sih gini ya, kalau soal mengenai hukum, itu mah kumaha bapak-bapak wae lah, saya nggak ngerti. Tapi saya sebagai ya katakanlah sebagai pilot ya, walaupun udah 20 tahun nggak terbang, memang rada lucu. Jadi ibaratnya ya, kita mau masuk ke rumah, saya minta izin Pak Cepi dulu. Pak Cepi, gue mau masuk ke rumah gue, boleh nggak gitu. Nah itu, jadi saya kepengennya, ya kita itu kalau mau berangkat dari misalnya dari, katakanlah dari Batam gitu ya kita call-nya ke Indonesia gitu loh, bukan kemarin gitu. Ya itu misalnya gitu aja. Karena zaman dulu itu, wah bolak-balik kok kita minta izin ke Singapura. Padahal kita udah ada di negara kita gitu itu maksudnya. Jadi saya kepengen ya gitu. Ini istilah pengen itu anu loh, kata Pak Cepi loh. Dia pengen jadi pilot dulu pengarang buku. Kita kalau minta apa mau take off mau apalah gitu ya, kita minta izinnya langsung ke Indonesia, jangan ke Singapura begitulah. Ya ibaratnya begitulah. Dan itu yang saya tunggu-tunggu. Setelah hampir lebih dari 20 tahun saya nggak terbang, tetap juga kita masih, ya kalau minta permisi lah, permisi ke Singapura, kita mau terbang ke Jakarta, dari Tanjung Pinang, dari Batam, izinnya ke Singapura gitu. Terima kasih, hanya itu aja barangkali ya bukan tanggapan saya lah, keluh kesah saya sebagai bekas pilot gitu. Terima kasih. Curhat. Terima kasih Pak John Brata. Memang curhat. Ini curhat sedikit, tetapi ternyata sangat mengena begitu ya. Kita mau masuk ke rumah kita, tapi harus minta izinnya kepada orang lain. Nah ini kan luar biasa begitu, Nggih. Monggo, ini tadi saya sudah membacakan dua pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh narasumber. Monggo Pak Sidra, saya serahkan kepada Pak Sidra untuk memandu selanjutnya. Terima kasih Mbak Dr. Emi. Saya mungkin menambahkan beberapa intisari dari sejumlah tanggapan dari Floors, seperti juga yang disampaikan oleh Mbak Emi tadi. Jadi tentang pelaku gitu, para negosiator ini barangkali ada yang dari para pembicara yang bisa mengerti bagaimana proses negosiasi ini, apakah Menlu dengan Menlu atau ada faktor keterlibatan second track, yaitu mungkin parlemen diplomasi di sini. Kemudian juga tadi ada pertanyaan yang sangat krusial soal kerahasiaan patroli udara maritim dalam konteks perjanjian FIR ini. Apakah ini sudah berakhir atau ada pengembangan lagi? Kemudian yang terakhir yang sangat menarik adalah soal sistem pelatihan militer gitu. Sejauh mana pelatihan militer yang mana Singapura itu kan memiliki aliansi atau hubungan dengan berbagai negara sahabatnya. Lalu apakah itu juga menjadi bagian integral dari kerjasama dengan Singapura dalam konteks FIR ini? Gitu. Nah, kami berikan kesempatan pertama kepada Menteri Dr. Hasan Wirayuda untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya nanti Pak Marsikal. Silakan, Bapak. Terima kasih. Mungkin silakan. Dari 3 pertanyaan, terus terang saya tidak menangkap jelas pertanyaan yang disampaikan melalui YouTube, mungkin belakangan. Saya mulai dulu dengan apa yang disampaikan bahwa para penerbang Angkatan Udara kita tidak melapor ke Singapura, padahal itu wilayah udara yang dikontrol Singapura. Menurut saya itu ekspresi kejengkelan yang amat terpendam. Jadi sama pertanyaan dengan mantan pilot tadi,
masuk ke wilayah kita, terbang di wilayah kita kalau kita pada orang lain. Sangat mudah dimengerti perasaan itu. Pertanyaan dari Flor yang disampaikan tadi, diangkat tadi, satu mengenai negosiasi, proses negosiasi. Proses negosiasi setiap masalah biasanya dilakukan oleh suatu tim interdep. Karena ada keterkaitan masalah satu dengan yang lain, walaupun kelihatannya masalah teknis. Dan tergantung pada isunya, seperti tahun 2006, 2007, mengenai perundingan ekstradisi, lead sektornya adalah Kementerian Luar Negeri. Bahwa di situ ada disertakan Kementerian Hukum dan HAM, tapi memang praktek selama ini perundingan ekstradisi lead sektornya ada di Kementerian Luar Negeri. Perundingan DCA 2006 itu dilakukan oleh leading sektornya adalah Kementerian Pertahanan. Karena itu tadi saya mempertanyakan kok bisa pada kesepakatan DCA 2007 untuk sektor Natuna tidak ada implementing arrangement-nya, padahal untuk Riau dan maksudnya ya Riau daratan dan laut perairan Riau ada. Padahal itu implementing arrangement itu sangat-sangat penting. Dan mengerti sifat Singapura karena perjanjian pokok tentang 2007 tentang latihan di wilayah perairan Natuna yang tidak ada implementing arrangement-nya, dia akan berkukuh pada ya itu kan kesepakatan. Bahwa tidak ada implementing arrangement-nya, dengan begitu dia leluasa mengatur, yaitu begitu. Jadi ini yang karena itu saya tadi sengaja mengangkat, sadarkah kita ketika kesepakatan yang kemas dalam joint statement kedua Menteri Pertahanan pada 25 Januari kemarin, itu sadar atau tidak bahwa tidak ada implementing arrangement tentang latihan di perairan Natuna. Yang berarti kita memberikan blank checks. Singapura melakukan semaunya dia, katakanlah begitu. Yang lainnya adalah apakah dalam perundingan tiga masalah terakhir ini menyertakan DPR. Walaupun DPR mengklaim mereka punya peran parliamentary democracy, parliamentary diplomacy. Saya kurang sependapat dengan pandangan itu, karena sepenuhnya menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan Undang Perjanjian Internasional, maka negosiasi dengan negara lain merupakan domainnya pemerintah. Karena itu ada proses ratifikasi di mana DPR pada akhirnya diminta persetujuannya, setuju atau menolak terhadap apa yang dihasilkan oleh pemerintah dalam negosiasi dengan pihak lain dalam bentuk persetujuan, treaty, dan lainnya. Itu dalam konteks proses negosiasi. Jadi terhadap yang pertama, saya kurang jelas Pak Siddhartha, apakah yang dimaksud oleh penanya via YouTube tadi. Tapi baiklah, nanti mungkin akan saya dengar dari yang lain. Tapi suatu hal yang memahami, tadi saya ingin mengomentari apa yang dikomentari oleh Profesor Tirta. Bahwa adakah pandangan-pandangan lain? Kita melihat penandatanganan 3 perjanjian ini dalam perspektif hubungan internasional, hubungan diplomasi kedua negara. Apa efeknya terhadap hubungan yang lebih harmonis, katakanlah begitu, dengan dicapainya 3 persetujuan ini bagi ASEAN? Saya kira ungkapan yang tepat dari Profesor Tirta, kita perlu memang melihat itu. Dan kalau kita baca lagi dari rilis tertanggal 25 Juni, kalimat pertama dari rilis itu menggarisbawahi itu, yaitu bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura semakin harmonis.
Itu baru ditandatangani. Kalau dilaksanakan baik dulu, bisa jadi lebih harmonis. Nah, bisa jadi lebih baik bagi ASEAN dan bagi dunia mungkin. Kira-kira ya. Di rilis yang sama, di halaman yang sama, disebutkan di sini Menko Luhut menyebutkan bahwa penandatanganan dokumen kerjasama bilateral Indonesia-Singapura tadi, yang tiga tadi, turut menunjukkan komitmen pemerintah kedua negara dalam menindaklanjuti kesepakatan Leaders Retreat 2019. Jadi 2011 ada retreat antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pasti komitmen niat untuk bekerja sama baik, meningkatkan hubungan bilateral, akan kurang dari itu. Tapi juga jangan lupa betapapun cantiknya diplomasi, in the end all politics are locals. Jadi niat baik untuk meningkatkan hubungan harmonis kedua negara, mengandalkan pada persetujuan ini sangat tergantung juga bagaimana penerimaan rakyat terhadap ketiga persetujuan ini. Ya kalau rakyatnya menolak, katakanlah begitu, apa yang dimimpikan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis belum tentu tadi. Jadi karena itulah pentingnya rakyat diinformasikan secara benar. Mulailah dengan sosialisasi. Dulu ketika kita menjelang ratifikasi Piagam ASEAN, Kemlu itu mengadakan 77 kali seminar di pusat, di daerah, di universitas untuk menginformasikan ini loh tujuannya. Jika ada understanding dan dengan pemahaman yang baik, mudah-mudahan mendukung. Saya kira kita masih ada waktu. Kalau kita berharap dengan tiga persetujuan ini akan meningkatkan hubungan yang harmonis antara kedua negara. Yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan dalam cara hubungan bilateral kita dengan Singapura, ya memang banyak ups and down-nya. Ya, itu jelas, tidak selalu harmonis. Pada masa kita tuh pernah sebagai bangsa itu menjual tanah air kita. Jangan kaget. Kita menjual pasir ke Singapura. Tangi itu pasir dari kita. Sampai-sampai Pulau Nipah, sebelah barat Batam, itu tenggelam 1,5 meter. Padahal Pulau Nipah adalah pulau terluar dari mana titik-titik yang menghubungkan titik dari pulau terluar itu disebut baseline. Dari baseline itu diukur 12 nautical mile perairan kita. Laut wilayah kita maksudnya. Itu satu tanah kita jual. Tahun 2006 atau 2007, kita ternyata penjualan pasir terus berlangsung, kita hentikan, dan dengan penghentian itu harga pasir di Singapura yang dari $7 per meter kubik menjadi 27 meter kubik. Lalu berupaya Singapura mengimpor dari Kamboja, dari Bangladesh, tapi kita juga tahu baca bahwa itu tidak berhasil. Itu jual tanah, jual air. Pada masa Orde Baru dulu, Indonesia pernah menandatangani perjanjian penjualan air dari sekitar Kepulauan Riau, Rp10 per meter kubik air. Perjanjian itu perjanjian yang paling lemah. Sebagai lawyer, saya lihat luar biasa. Karena tidak ada batas kapan berakhirnya, tidak ada proses review, sehingga kita saja bersama Pak Dorojatun, Menko Ekonomi, dan Pak Budiono, Menko, kita telah bersama. Gimana memiliki perjanjian seperti ini yang nggak ada proses review dan berlangsung tanpa batas? Ada satu mekanisme yang disebut di situ, yaitu penunjukan pembentukan komisi bersama yang akan menjalannya. Ya, kita tidak akan pernah bentuk komisi. Tapi terlanjur ada, kita pernah menjual tanah dan air, udara. Ya, dari tempat 6 sampai kemarin katakanlah Januari 2000. Kalau Pak CP tadi melihat FIR itu tidak hanya bagian keuangan, tapi economic resources, sumber daya manusia. Pernahkah Singapura membayar sewa dari apa yang dia pakai
Bahkan pertanyaan juga, apakah overflight fee yang biasa dipungut oleh negara yang mengelola diserahkan kepada kita? Atau diserahkan pada kita untuk pertanyaan lagi, pendapatan negara atau bukan? Jadi banyak hal yang dengan perjanjian yang sekarang ini, apa dia, saya tidak menyimpulkan karena saya tidak baca dokumennya yang secara teliti, karena the devil is in the detail. Apakah lalu berimplikasi lengkaplah kita menjual tanah, air, dan udara kita? Saya tidak menyimpulkan jawabannya. Wallahu alam, kita baca nanti dokumen resminya. Jadi dengan kata lain, hati-hati. Jadi mungkin itu kepanjangan kalau saya menjawab tadi, tapi saya ingin sampaikan ya sedikit apa yang saya ketahui dan perasaan. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous to get